Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. I'm Rio Valendra. Baiklah teman-teman, hampir 2 bulan tidak membuat konten. Nah, di konten kali ini saya ingin membahas tentang hukum bacaan tajwid di segmen Ayo Mengaji. Sebelum kita mulai, jika konten ini terasa bermanfaat dan membantu, silakan di-share. Semoga menjadi amal jariah untuk kita semua. Dan jangan lupa di-subscribe dan nyalakan loncengnya. Baiklah teman-teman, mari kita mulai. Di sini saya mulai dengan surah Al-Fatihah terlebih dahulu. Nah, di sini nanti saya akan mengaji terlebih dahulu. Setelah itu baru saya bahas hukum bacaan tajwidnya. Yuk ngaji, langsung saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah teman-teman, sekarang kita bahas hukum bacaan tajwidnya. Di sini saya akan membahas untuk 4 ayat pertama terlebih dahulu. Jadi ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, dan ayat keempat terlebih dahulu. Untuk 3 ayat terakhir insya Allah kita akan buat di video yang selanjutnya. Oke, kita mulai di ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi. Nah, di sini jika teman-teman perhatikan ada lafaz jalalah didahului oleh harokat kasroh atau baris bawah. Nah, hukum bacaan ini adalah tarqiq. Kalau teman-teman belum tahu tarqiq itu yaitu dibaca tipis. Jadi apabila ada lafaz jalalah didahului oleh harokat kasroh, maka hukum bacaannya adalah tarqiq. Maka wajib kita baca tipis seperti ini. Bismillahi. Bismillahi. Nah, tidak boleh kita baca tafkhim ataupun tebal. Bismillahi. Nah, itu nggak boleh teman-teman, karena ini adalah lafaz jalalah didahului oleh harokat kasroh. Maka hukum bacaannya adalah tarqiq. Oke, selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, coba teman-teman perhatikan, di sini ada alif lam bertemu dengan ro. Nah, ini hukum bacaannya adalah alif lam syamsiyah. Apabila ada alif lam bertemu dengan huruf roh, maka hukum bacaannya adalah alif lam syamsiyah. Jadi alif lam ini terbagi menjadi 2 teman-teman. Ada alif lam syamsiyah, ada alif lam qamariyah. Nah, untuk membedakan antara alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah mudah teman-teman. Mungkin kalau teman-teman ingin mengingat huruf antara alif lam syamsiyah sama alif lam qamariyah mungkin susah. Nah, saya beri tips. Apabila ada alif lam bertemu dengan huruf yang bertasydid seperti huruf Y kecil ini, itu sudah dipastikan itu adalah hukum bacaannya adalah alif lam syamsiyah. Maka alif lamnya kita hilangkan. Oke, seperti ini membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, alif lamnya kita hilangkan, tidak seperti ini. Bismillahil. Nggak boleh, karena ini hukum bacaannya alif lam syamsiyah, maka alif lamnya kita hilangkan. Itu ya teman-teman. Jadi hukum bacaan yang kedua di ayat pertama ini adalah alif lam syamsiyah. Oke, kita lanjut lagi ke hukum bacaan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, coba teman perhatikan. Di sini ada huruf mim, lalu harokatnya harokat fathah. Tetapi harokat fathahnya ini tidak seperti ini, tidak baring. Dia berdiri seperti huruf 1. Nah, ini hukum bacaannya adalah mad tabi'i teman-teman. Walaupun alifnya tidak nampak, tapi di sini hukum bacaannya adalah mad tabi'i. Jadi harus kita baca 2 harokat mad tabi'i itu ya teman-teman. Atau
kita baca satu alif. Satu alif itu jumlahnya 2 harokat satu alif. Kalau 2 alif berarti 4 harokat. Kalau 1,5 alif berarti 3 harokat, kayak gitu teman-teman. Paling tinggi itu 3 alif teman-teman, yaitu 6 harokat. Jadi satu alif itu jumlahnya 2 harokat. Kalau setengah alif itu berarti 1 harokat. Nah, itu sebagai pengetahuan saja teman-teman. Nah, selanjutnya kita cari hukum bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, perhatikan di sini ada alif lam bertemu huruf ra, sama kasusnya di sini tadi. Nah, jadi tidak perlu saya bahas. Jadi hukum bacaannya sama alif lam syamsiyah. Jadi gimana tahu ini adalah alif lam syamsiyah? Tadi sudah saya beri tips, yaitu apabila ada alif lam bertemu dengan huruf yang bertasdid seperti huruf W kecil ini, berarti itu sudah resmi, itu adalah alif lam syamsiyah. Maka alif lamnya kita hilangkan. Nah, oke, selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, coba teman perhatikan di akhir ayat ini ada ya sukun ataupun ya mati didahului oleh harakat kasroh. Nah, ini hukum bacaannya adalah mad tabi'i. Apabila ada ya sukun didahului oleh harokat kasroh, maka hukum bacaannya mad tabi'i. Tapi kasusnya lain teman-teman. Memang betul ini adalah mad tabi'i, tetapi berhubung ia di akhir kalimat, maka hukum bacaannya ini adalah berubah menjadi mad arid lis sukun. Nah, untuk panjangnya boleh 2 harokat ataupun lebih. Nah, jadi hukum bacaannya apabila ada mad tabi'i di akhir kalimat, maka hukum bacaannya adalah mad arid lis sukun, tidak lagi mad tabi'i ya teman-teman, asalkan ia di akhir kalimat. Jadi mad arid lis sukun. Kita baca lagi dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu pembacanya teman-teman, sesuai hukum bacaan tajwid yang tadi. Oke, sekarang kita cari hukum bacaan tajwid di ayat kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, di sini ada mim sukun bertemu dengan huruf dal. Nah, ini hukum bacaannya teman-teman izhar syafawi. Nah, ini termasuk dalam hukum bacaan mim. Salah satunya adalah izhar syafawi. Jadi mim sukun bertemu dengan huruf dal, maka hukum bacaannya adalah izhar syafawi, maka harus dibaca jelas. Tidak boleh kita membacanya dengung ataupun samar-samar seperti alhamdu, tidak boleh, karena ini adalah hukum bacanya izhar syafawi, maka harus jelas. Alhamdu tanpa dengung, jadi harus jelas. Alhamdu. Nah, jadi hukum bacaan yang ini adalah mim bertemu dengan dal, itu adalah izhar syafawi. Oke, kita lanjut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, di sini ada alif lam bertemu dengan huruf ain. Sama, tadi sudah saya katakan bahwasanya hukum bacaan alif lam ini terbagi menjadi 2. Ada alif lam syamsiyah dan ada alif lam qamariyah. Kalau alif lam syamsiyah tadi saya beri tips, apabila ada alif lam bertemu dengan huruf yang bertasdid berarti itu adalah alif lam syamsiyah. Nah, kalau alif lam qamariyah dia bertemu dengan huruf yang tidak bertasdid. Nah, ain ini tidak bertasdid. Ini ain ini merupakan huruf alif lam qamariyah. Nah, jadi ini hukum bacaannya adalah alif lam qamariyah. Jadi alif lamnya kita tampakkan, tidak seperti alif lam syamsiyah tadi, alif lamnya kita hilangkan. Kebetulan contoh yang di sini yaitu waw sukunnya, nanti kita akan ketemu yang ya sukunnya didahului oleh fathah. Jadi hukum bacaan ini adalah mad layyin. Nah, kita lanjut ya teman-teman. Maliki yaumiddin. Nah, di sini ada alif lam bertemu dengan huruf yang bertasdid. Kebetulan hurufnya sini adalah dal. Ingat teman-teman tipsnya tadi, apabila ada alif lam bertemu dengan huruf yang bertasdid, itu maka bisa dipastikan itu adalah alif lam syamsiyah, maka alif lamnya kita hilangkan. Jadi maliki yaumiddin. Nah, middin karena bertasdid. Jadi hukum bacaan yang ini adalah alif lam syamsiyah. Nah, ini teman-teman yang terakhir, tidak perlu lagi saya bahas. Ya sukun didahului oleh kasroh. Jadi pembacaannya adalah mad arid lis sukun. Oke, jadi mad arid lis sukun. Jadi
Membacanya seperti ini. Rabbil alamin, Rabbil alamin. Jadi alif lamnya kita tampakkan. Oke, jadi hukum bacaan yang kedua di ayat kedua ini adalah alif lam qamariyah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kita lanjut. Nah, di sini ada huruf ain baris atas. Nah, fathahnya tegak lurus seperti angka 1. Sama kasusnya seperti huruf mim tadi. Jadi ini adalah sama hukum bacanya mad tabi'i. Oke, kalau kayak gini sepertinya, kalau seperti ini pastinya mad tabi'i ya teman-teman. Jadi hukum yang ketiga adalah mad tabi'i. Kita lanjut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini teman-teman. Ya sukun didahului oleh kasroh, sama kasusnya seperti di ayat pertama. Berarti ini hukum bacaannya adalah mad arid li sukun. Jadi bukan mad tabi'i. Ya benar mad tabi'i, tapi maksud saya karena di akhir kalimat jadi berubah menjadi mad arid li sukun. Nah, sahabat teman-teman, cara bacanya tadi boleh 2 harakat ataupun lebih, boleh 4, boleh ataupun 3. Oke, kita lanjut ke ayat yang ketiga. Ar-Rahmanir-Rahim. Coba teman-teman perhatikan. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, ini kasusnya sama. Saya rasa tidak perlu saya jelaskan lagi. Alasannya saya hanya sebutkan saja Ar-Rah. Nah, ini adalah hukum bacanya alif lam syamsiyah. Sama kasusnya. Jadi tidak perlu kita bahas lagi. Oke, lalu ada mim berharakat fathah. Tapi fathahnya seperti berdiri kayak gini. Itu berarti mad tabi'i. Lalu Ar-Rahim. Nah, sama. Alif lam bertemu dengan huruf ro. Sama. Jadi hukum bacaannya adalah alif lam syamsiyah. Jadi alif lam syamsiyah, mad tabi'i, alif lam syamsiyah. Jadi tadi lamnya kita hilangkan karena hukum bacaannya adalah alif lam syamsiyah. Sudah. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, sama kasusnya di ayat kedua dan ketiga. Ayat kedua dan ke-1. Ya sukun didahului oleh kasroh. Jadi tidak perlu saya bahas lagi. Jadi hukum bacaannya adalah mad arid li sukun. Nah, teman-teman mudah mencari mad arid li sukun. Contohnya cari saja di akhir-akhir kalimat yang jelas. Apabila ya sukun didahului kasroh dan waw sukun didahului dhamma, itu adalah hukum bacaan mad tabi'i. Apabila dia di akhir kalimat maka berubah menjadi mad arid li sukun. Kebetulan yang kita ketemu di sini adalah ya sukun didahului oleh kasroh. Jadi hukum bacanya adalah mad arid li sukun. Oke, kita lanjut ke ayat yang terakhir untuk dibahas. Maliki yaumiddin. Nah, di sini ada mim sukun berharakat fathah, tapi fathahnya berdiri, tidak baring kayak gini. Jadi hukum bacaannya sama. Nah, sama. Jadi hukum bacaannya adalah mad tabi'i. Kita lanjut. Maliki yaumiddin, yaumiddin. Nah, perhatikan teman-teman, ada waw sukun didahului oleh fathah. Nah, hukum bacaannya adalah mad layyin. Jadi kita baca lunak saja teman-teman. Yaumiddin, yaumiddin. Nah, jadi ini hukum bacaannya adalah mad layyin. Apabila ada waw sukun dan ya sukun didahului oleh harakat fathah, maka hukum bacaan adalah mad layyin. Nah, baiklah teman-teman, saya rasa cukup untuk penjelasan hukum bacaan tajwid pada surah Al-Fatihah pada ayat pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Saya berharap teman-teman bisa mengaplikasikannya langsung cara membaca ataupun hukum tajwid yang ada di pada surat Al-Fatihah ini. Mohon maaf kalau suaranya pas membaca tadi kurang bagus karena suaranya seperti itu dan tidak bisa terlalu seperti orang qiraah. Jadi mohon maaf. Yang terpenting adalah yang poinnya di sini adalah kita bisa belajar cara membaca Al-Quran dengan tajwid yang baik dan benar, insya Allah. Nah, apabila teman-teman ada kritik ataupun saran, silakan tinggalkan komentar kalian di kolom komentar. Oke, jangan lupa di share agar channel ini selalu berkembang dan bisa bermanfaat untuk semua orang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.